Halo semuanya, ketemu lagi bersama channel Crypto Blower. Hari ini saya ingin membahas satu teknik yang sangat penting dalam kita melakukan trading kripto, di mana kita sangat penting untuk mengetahui perkiraan dari titik support dan resistance dari sebuah koin. Dalam hal ini saya hanya mencontohkan aja ya teman-teman, contohnya memakai Solana USDT. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita bisa melakukan penentuan support dan resistance berdasarkan tipe trading yang kita lakukan. Misalkan dalam artian kita mau trading jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah ya. Nah, kalau misalkan jangka panjang, saya sarankan kita memantau dari time frame one day. Walaupun di semua trading juga kita harus memantau dari time frame yang besar, kemudian mengecil sampai ke 15 menit. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan scalping gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau misalkan jangka panjang, sangat disarankan untuk memantau yang one day-nya. Kemudian jangka menengahnya mungkin masuk ke time frame 1 jam, yang lebih pendek di 15 menit dan lebih di bawah lagi misalkan. Gitu. Nah, bagaimana caranya menentukan? Kalau kita lihat kan memang pergerakan harga itu seperti ini, di mana kira-kira posisi support dan resistennya dia. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita lihat pola di sini, bahwa kita melihat ada pola tertinggi sama posisi terendahnya dia. Nah, indikator yang dipergunakan biasanya adalah Fibonacci retracement, teman-teman. Jadi posisinya ada di sini, di sebelah kiri. Kemudian teman-teman cari di sini ada Fibonacci retracement. Oh, ini paling atas. Nah, pilih yang ini. Kemudian posisikan kursor di level paling tinggi. Kemudian tarik ke posisi paling rendah, ya. Nah, menarik dari atas sampai ke bawah, teman-teman akan mendapatkan proyeksi setinggi apa dia akan naik. Kalau sebaliknya dari bawah ke atas, teman-teman akan mendapatkan proyeksi seberapa jauh dia akan turun. Nah, untuk hari ini saya membahas bagaimana kita menentukan support dan resistennya. Nah, dalam hal ini kita melihat supportnya itu mungkin di posisi ini paling bawah. Dari sini kita lihat market bergerak ke atas, kemudian dia nyampe di Fibo 0,23. Nah, apa yang terjadi pada saat sebuah harga mencapai di titik Fibonacci-nya? Ada banyak hal. Yang pertama, ada kemungkinan pada saat dia mencapai titik Fibo-nya, dia akan berubah menjadi resisten, di mana koin akan berusaha menembus harga ini, tapi kalau tidak berhasil, ada kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah, bahkan bisa menembus titik support yang ada di bawahnya, ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat contoh, ini koin harga mulai dari titik 0 Fibo-nya, dia ke atas, terus kemudian dia berhasil melakukan breakout sampai ke atas dari 0,23 retracement-nya menuju ke 0,3. Nah, pada saat sampai di 0,3 ternyata harga tidak berhasil menembus ke level selanjutnya. Yang terjadi adalah harga mengalami penurunan. Tertahan di 0,2 retracement-nya, tetapi ternyata mengalami pelemahan kembali, maka dia akan turun ke sini. Gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah target resistennya dia di garis-garis retracement-nya. Mungkin kalau saya biasanya saya pasang garis seperti ini,
ya di titik-titik ini untuk pada saat saya Fibonacci-nya ini saya hilangin, saya masih tetap punya levelnya dia di berapa kira-kira dia akan mendapatkan perlawanan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita turun ke time frame 1 jam misalkan, bagi teman-teman yang trading middle range-nya. Nah, di sini akan kelihatan mungkin kalau di time frame yang lebih rendah dia akan kelihatan cukup jauh ya, tapi karena ini memang posisi pergerakan harganya kan ditentukan sama time frame-nya gitu. Nah, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil. Seperti tadi, kita melihat dulu posisi tertingginya dia di mana untuk time frame ini. Kemudian kita melihat ada posisi terbawahnya dia di mana gitu ya. Nah, kita bisa menarik garis, pilih salah satu puncak tertingginya teman-teman, kemudian tarik garis ke bawah. Nah, dari sini teman-teman akan bisa melihat kalau ini adalah resisten untuk time frame yang lebih gede. Nah, kalau teman-teman ingin bermain di harian, trading harian, masuk di time frame 1 jam itu cukup detail, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini kita bisa melihat support dan resisten di time frame yang lebih rendah. Kita bisa membuat garis lagi seperti ini, kemudian pasang di sini lagi. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan di sini, market bergerak dari harga 95 dari titik 0 Fibonacci-nya di timeline 1 jam. Kemudian dia berhasil breakout menembus ke atas ke 0,3 Fibonacci-nya. Kemudian dia mengalami penurunan karena dia mendapatkan penguatan harga, kemudian dia berhasil break lagi ke atas. Tuh, nah ini dalam hitungan jam ya teman-teman. Bisa diperhatikan di bawah, ini tanggal 19 April jam 1, kemudian sampai tanggal 19 April jam 10. Dia mengalami breakout. Kemudian dia turun lagi. Jika teman-teman melihat koin turun kemudian yang sebelumnya menjadi resisten sekarang menjadi support ya. Jadi dari sini kan teman-teman bisa lihat dia resisten, tembus ke bawah, dia menuju ke tempat yang resisten tadi menjadi support. Dari sini artinya teman-teman bisa lihat bahwa koin ini ada kemungkinan mengalami penaikan. Jadi kemungkinan mantul di sini. Ya. Jadi ini penting buat diperhatikan. Kalau misalkan sebuah koin menembus resistannya kemudian balik lagi di supportnya, di resisten itu dan mengubahnya menjadi support, itu sebenarnya kita sebut sebagai dia retest dari supportnya di sini. Dia retest, berhasil retest, kemudian naik lagi, mantul lagi, gitu. Ini sangat healthy dia pergerakannya seperti ini. Jadi nggak ada sesuatu harga yang terus naik ke atas nggak pernah turun gitu. Sangat kecil kemungkinannya. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah pada saat dia nembus resisten, dia akan retest kembali resisten itu sebagai support. Kalau dia berhasil bouncing kembali ke atas itu cukup baik. Ya, sangat bagus. Nah, teman-teman lihat di sini perhatikan pada saat dia berhasil nembus 0,3, kemungkinan besar dia itu bisa nembus ke atas. Pada saat dia nembus 0,5, kemudian targetnya akan naik lagi ke posisi 0,6-nya. Kemudian dia sideways di sini, bouncing lagi. Nah, ini adalah resistennya yang cukup kuat juga di 0,7. Apa yang biasanya terjadi? Turun. Biasanya seperti itu.
retrace lagi, dia berusaha lagi untuk naik. Kalau dia masih dari 7 turun ke 6, kemudian bisa comeback, itu akan menjadi kemungkinan akan menjadi rally yang lebih panjang lagi ke atas. Kalau dia tembus sampai ke bawah sampai ke 0,5, masih ada kemungkinan dia akan rally lagi ke atas seperti ini. Tapi kalau udah nembus 0,5 kemudian dia turun ke 0,3-nya, ya itu mulai hati-hati ya teman-teman, ada kemungkinan dia akan longsor sampai ke bawah gitu, seperti ini gitu. Nah, begitu teman-teman cara untuk menentukan support dan resisten menggunakan Fibonacci. Semoga video ini berguna. Kalau teman-teman merasa video yang berguna, silakan support channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.